Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memberikan hasil dari kuis yang diberikan oleh Ustadz Wido di hari Sabtu yang lalu. Jadi tadi kami sudah berdiskusi untuk menjawab 8 pertanyaan kuis. Dimana yang pertama itu adalah pertanyaannya, Islam bukanlah agama yang paling benar. Setujukah Anda dengan pernyataan ini? Nah, tadi kami sudah diskusikan bahwa ini pernyataan ini kami setuju ya, karena Islam itu adalah agama yang benar. Jadi tidak ada yang pakai tingkatan ya. Jadi kalau dikatakan Islam itu paling benar, pasti ada agama yang benar selain dari Islam. Jadi untuk di sini maka Islam itu adalah hanya agama yang benar saja. Jadi tidak ada selain dari agama Islam yang dikatakan agama yang benar. Dan selanjutnya yang nomor 2 itu, Jepang lebih Islami daripada Saudi Arabia. Setujukah Anda dengan pernyataan ini? Ya, jadi kalau untuk pernyataan ini kami tadi tidak setuju, karena meskipun kalau kita lihat negara Jepang itu menerapkan ya nilai-nilai Islam, misalnya seperti kebersihan maupun kedisiplinan, tapi untuk semua syariat Islam itu memang Saudi Arabia yang lebih Islami karena mayoritas orang Islam. Jadi dan apalagi di sana ada kota yang Mekah dan Madinah yang merupakan poros dari umat Islam sedunia. Jadi memang disitulah dikatakan bahwa Arab Saudi itu lebih Islami daripada negara-negara yang bukan mayoritas Islam. Oke. Yang kedua itu jawabannya. Dan selanjutnya golongan yang mana yang masuk dalam akidah Ahlul Sunnah wal Jamaah? Nah, dari jawaban itu adalah golongan Maturidi, Ahlul Hadis atau Ahlul Atsar, dan golongan Asy'ari. Maturidi sendiri berpedoman kepada Al-Quran dan akal yang memakai mazhab Imam Hanafi. Kemudian Ahlul Hadis atau Ahlul Atsar berdasarkan kepada kitab Allah dan hadis yang sahih. Sedangkan Asy'ari percaya bahwa fungsi akal adalah sebatas hal-hal yang konkret, sedangkan wahyu memberikan informasi tentang hal-hal yang lebih luas. Nah, karena berdasarkan pedoman dari golongan itulah mereka disebut termasuk ke dalam golongan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sesuai dengan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan fikroh an-najiyah atau golongan yang selamat, golongan yang mengikuti jalan hidup Rasulullah dan para sahabatnya. Aswaja adalah keyakinan golongan atau orang Islam yang menganut sebagaimana keyakinan yang telah dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya yang terdahulu. Pertanyaan keempat, agama Samawi adalah berikut ini, yaitu agama Islam. Berdasar dari kata as-samawat, yaitu mempunyai arti langit. Agama Samawi yaitu agama yang turun dari wahyu Allah yang disampaikan oleh para rasulnya kepada umatnya sebagai petunjuk di dalam kehidupan. Kenapa agama Islam yang disebut sebagai agama Samawi? Karena agama Islam turun dari Allah yang mempunyai ajaran universal dan tidak mempunyai masa, dan dia merupakan agama penyempurna dari agama-agama yang sebelumnya. Pertanyaan kuis yang kelima adalah, siapakah Bapak Kimia Dunia? Jawabannya adalah Jabir Ibnu Hayyan. Beliau dikenal sebagai cendekiawan muslim di bidang kimia pada abad ke-8 pada masa kejayaan Islam. Beliau lahir pada tahun 100 Hijriah atau 721 Masehi di Khurasan. Pertanyaan ke-6, siapakah tokoh pendiri NKRI? Dari 4 nama yang tertulis di pilihan itu adalah Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi,
Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Muhammad Nasir. Di antara 4 nama ini, semua 4 tokoh ini adalah orang-orang yang berperan dalam berjasa dalam pendirian NKRI. Jadi selain 4 nama ini sebenarnya masih banyak nama lain. Kenapa 4 nama ini masuk? Karena masing-masing memiliki perannya masing-masing. Ada di antara 4 tokoh ini yang anggota BPUPKI, anggota PPKI, kemudian pendiri partai PII, Partai Masyumi, kemudian juga ada yang tokoh PII, tokoh Syarikat Islam. Jadi di antara semua tokoh ini, keempat tokoh ini yang merupakan orang-orang yang memiliki jasa dengan porsinya masing-masing. Konsep apa saja yang bersesuaian dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu konsep keadilan. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. Setiap orang Muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama berdasarkan pada hakikat manusia, yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Jadi yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut. Nah, jadi keadilan itu antara yang satu dengan yang lain itu tidak dilihat dari harta, dari kekayaan, ataupun dari kecantikan dan sebagainya, tapi dia dilihat dari bagaimana ketakwaan seorang mukmin itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ke-8 yaitu soal matematika, soal pecahan, yaitu 1/2 ditambah 3/4. Yang pertama, kita samakan penyebutnya dulu. Di sini ada 2 dan 4, maka penyebutnya menjadi 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. 4 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. 2/4 ditambah 3/4 menjadi 5/4. Kemudian dapat disederhanakan kembali menjadi 1/4. Oke, baik, demikian hasil diskusi kami dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.